Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Alyandra, nomor BP 22.1003, mahasiswa dari STMIK Jaya Nusa. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 7 komponen penting dalam enterprise arsitektur. Komponen ini berfungsi sebagai panduan dan acuan dalam merancang, mengelola, dan mengembangkan arsitektur perusahaan agar selaras dengan tujuan bisnis. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Yang pertama yaitu arsitektur prinsiples. Prinsip arsitektur merupakan pedoman dasar yang digunakan dalam membangun dan mengembangkan arsitektur perusahaan. Prinsip ini memastikan setiap keputusan dan solusi yang diambil selalu sesuai dengan arah strategis organisasi. Arsitektur prinsiples adalah pedoman utama dalam pengembangan arsitektur sistem di STMIK Jaya Nusa. Prinsip ini memastikan bahwa arsitektur yang dibangun selalu relevan, patuh terhadap regulasi, dan mendukung 7 strategi kampus. Yang pertama yaitu fleksibilitas. Arsitektur harus memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebijakan pendidikan tinggi, perkembangan teknologi informasi, serta kebutuhan akademik dan administrasi kampus. Dengan fleksibilitas ini, sistem dapat terus menyesuaikan diri tanpa mengganggu operasional. Kedua yaitu compliance. Arsitektur dikembangkan dengan mematuhi peraturan dari Kementerian Pendidikan, LDikti Wilayah Act, dan kebijakan internal STMIK Jaya Nusa yang terkait dengan manajemen pendidikan tinggi. Hal ini memastikan semua sistem sesuai standar dan regulasi resmi. Yang ketiga yaitu modern. Solusi arsitektur kampus harus memperhatikan tren teknologi terkini, seperti integrasi sistem informasi akademik, learning, serta platform digital yang kompatibel dan dapat dikembangkan skala. Ini menjamin kampus tetap up-to-date dengan kebutuhan era digital. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Semua informasi dalam arsitektur harus disajikan secara jelas dan terukur untuk mendukung tata kelola kampus yang transparan, akuntabel, dan dapat diaudit. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan mempermudah proses evaluasi. Selanjutnya yaitu arsitektur goal. Arsitektur goal adalah sasaran utama yang ingin dicapai melalui penerapan arsitektur sistem di STMIK Jaya Nusa. Tujuan ini menjadi arah pengembangan teknologi dan sistem informasi agar sejalan dengan kebutuhan akademik dan administrasi kampus. Ada 3 tujuan utama, yaitu yang pertama yaitu peningkatan kinerja. Menyelaraskan proses bisnis kampus dengan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan cara ini, visi dan misi STMIK Jaya Nusa dapat dijalankan secara optimal. Stabilitas organisasi. Menjamin kelancaran operasional kampus dengan mengurangi dampak negatif dan rotasi staf, perubahan struktur organisasi, atau faktor lainnya. Tujuan ini juga memastikan kualitas layanan akademik dan administratif tetap terjaga. Yang ketiga yaitu fungsional. Menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasi solusi teknologi
informasi secara terintegrasi khususnya pada pengelolaan data, informasi, dan sistem pendukung keputusan di lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu vision dan mission. Visi adalah cita-cita besar yang ingin dicapai kampus di masa depan. Sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Dalam arsitektur kampus, visi dan misi berfungsi sebagai kompas, memastikan semua pengembangan sistem informasi mendukung arah strategis organisasi. Adapun visi dari STMIK Jaya Nusa yaitu menjadi perguruan tinggi yang berorientasi global dan berbasis sertifikasi kompetensi pada tahun 2030. Dan ada beberapa misi yang dijalankan oleh kampus STMIK Jaya Nusa. Yang pertama yaitu meningkatkan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan sekolah tinggi komputer yang berorientasi global tahun 2030. Selanjutnya, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis baik berskala lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya, menghasilkan lulusan berkualitas, berakhlak baik, berjiwa wirausaha, mampu berbahasa Inggris, dan kompeten di bidangnya sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya itu meningkatkan berbagai sertifikasi kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan sertifikasi IT dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang bersertifikasi kompetensi di 2030. Itu adalah visi dan misi dari STMIK Jaya Nusa. Selanjutnya kita masuk ke value chain diagram. Value chain diagram atau diagram rantai nilai mengembangkan aktivitas-aktivitas utama dan pendukung di kampus yang menciptakan nilai bagi mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya. Diagram ini membantu mengidentifikasi bagian yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing kampus. Adapun value chain diagram dari STMIK Jaya Nusa adalah pengelolaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan pengakuan publik dan citra institusi, layanan teknis, sumber daya alam, administrasi, sarana prasarana, dan keuangan, pengendalian internasional. Itu adalah value chain diagram dari STMIK Jaya Nusa. Selanjutnya kita masuk ke bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka visual yang menjelaskan model bisnis kampus. Kerangka ini terdiri dari 9 blok seperti segmen pengguna layanan, proporsi nilai, saluran distribusi, sumber daya utama, hingga struktur biaya. Dengan model ini, kampus dapat merancang strategi pengelolaan yang efektif dan terstruktur. Yang pertama kita masuk ke key partners. Adapun key partner dari STMIK Jaya Nusa yaitu Cisco Academic, Oracle Academic, dunia industri IT lokal atau mitra magang. Selanjutnya INPI Universitas dan
Yang terakhir, LL-Dikti Wilayah X. Mitra-mitra ini berperan dalam penyediaan materi pembelajaran, program sertifikasi, dan kerja praktek bagi mahasiswa. Selanjutnya yaitu key aktivitas atau aktivitas utama. Pengelolaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan pengakuan publik dan citra institusi, layanan teknis pendukung. Aktivitas ini mencakup proses pendidikan, pengembangan penelitian, serta upaya membangun reputasi lembaga. Selanjutnya yaitu key resource, sumber daya utama. Adapun sumber daya utama dari kampus Teknik Amik Jayanusa yaitu dosen dan tenaga kependidikan, sistem informasi akademik, infrastruktur TI, server, jaringan, dan LMS, serta gedung dan laboratorium komputer. Sumber daya ini menjadi tulang punggung operasional dan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya yaitu value proposition atau penawaran nilai. Yang pertama yaitu pendidikan tinggi berkualitas di bidang TI dan sistem informasi akademik. Layanan digital yang terintegrasi, biaya pendidikan terjangkau, ketersediaan jalur karir dan program magang. Penawaran ini menekankan kualitas, kemudahan akses digital, dan kesempatan karir bagi mahasiswa. Selanjutnya itu customer relationship, hubungan pelanggan. Adapun hubungan antar pelanggan yang dilakukan di sistem Amik Jayanusa ada dua. Yang pertama offline dan online. Offline yaitu kegiatan workshop dan training. Kalau online, media sosial seperti Facebook, Telegram, LinkedIn. Hubungan ini bertujuan membangun komunikasi dan interaksi aktif dengan mahasiswa dan stakeholder. Selanjutnya yaitu channel. Di Teknik Amik Jayanusa ada beberapa channel resmi atau saluran resmi. Yang pertama yaitu email. Selanjutnya telepon dan website resmi dari Teknik Amik Jayanusa yaitu https://jayanusa.ac.id. Dan sosial media yaitu Facebook, Twitter, Instagram. Saluran ini digunakan untuk menyampaikan informasi dan menjangkau pelanggan. Selanjutnya, customer segment. Yang pertama yaitu staf IT, dosen, mahasiswa aktif, peserta ujian, dan lembaga pendidikan. Segmen ini menggambarkan kelompok utama yang dilayani oleh institusi. Selanjutnya yaitu cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya yang dilakukan di Teknik Amik Jayanusa ada 3. Yang pertama yaitu operasional kampus seperti listrik, gedung, dan internet. Yang kedua, pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, gaji dan pelatihan sumber daya manusia. Biaya-biaya ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan peningkatan kualitas layanan di Teknik Amik Jayanusa. Selanjutnya itu revenue streams atau sumber pendapatan. Teknik Amik Jayanusa mendapatkan sumber pendapatan dari biaya kuliah mahasiswa dan pelatihan atau sertifikasi ini. Pendapatan utama berasal dari biaya pendidikan dan program pelatihan yang diselenggarakan. Selanjutnya kita masuk ke organization decomposition diagram. Diagram ini memecah struktur
organisasi kampus menjadi unit-unit lebih kecil seperti fakultas, program studi, hingga unit layanan. Fungsinya adalah mempermudah pemahaman hubungan kerja antar unit dan memastikan koordinasi berjalan dengan baik. Adapun organization decomposition diagram dari STEMIC Indonesia yaitu yang pertama, Yayasan Bina Manajemen Informatika. Yang kedua, Senat Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Ketua STEMIC. Selanjutnya, Puket 1. Puket 1 terdiri dari program studi, prodi SK, perpustakaan, LPPM, LP3, PDE, BAA, dan laboratorium. Dan dari Puket 1 ada juga Puket 2, terdiri dari BAK EU atau BAU. Dan ada juga Puket 3 yaitu BAK. Selanjutnya kita masuk ke application Wishcast diagram. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dan aplikasi yang digunakan di kampus. Misalnya bagaimana mahasiswa melakukan login, mengakses materi, atau melakukan pembayaran. Diagram ini membantu pengembangan dan pengelolaan memahami fungsi aplikasi sebagai kebutuhan pengguna. Yaitu adapun use case diagram registrasi pendaftaran yang dilakukan di STEMIC Indonesia yaitu Front Office memberikan formulir pendaftaran ke mahasiswa. Calon mahasiswa mengambil formulir pendaftaran dan Front Office menjelaskan informasi biaya administrasi. Calon mahasiswa mendapatkan informasi biaya administrasi. Calon mahasiswa mengisi formulir dan Front Office menerima formulir yang telah diisi. Selanjutnya, calon mahasiswa dapat melakukan pembayaran ke bank dan teller bank menerima pembayaran administrasi. Teller bank selanjutnya memberikan bukti pembayaran dan calon mahasiswa dapat menyerahkan bukti pembayaran. Front Office menerima bukti pendaftaran dari calon mahasiswa yang diberikan dari mahasiswa. Dari penjelasan use case diagram tadi terdapat 3 aktor, yaitu calon mahasiswa, Front Office, dan teller bank. Itulah 7 komponen penting interface arsitektur di STEMIC Indonesia. Dengan memahami prinsip, tujuan, visi misi, hingga diagram yang menggambarkan proses dan struktur, kita dapat membangun sistem kampus yang modern, efisien, dan mampu mendukung perkembangan pendidikan di masa depan. Terima kasih sudah menyimak sampai. Semoga penjelasan saya tadi cukup jelas dan mudah dimengerti. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.